Kita amankan setiap rupiah untuk rakyat. Begitu ucapan Prabowo Subianto seusai menghadap Presiden Joko Widodo. Prabowo diminta komentar wartawan terkait pernyataan Jokowi dalam laporan BPK atas penggunaan keuangan pemerintah pusat 2023 atau LKPP 2023. Pada pidatonya, Jokowi mengatakan keyakinannya Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengikuti rekomendasi BPK dalam membangun ekosistem keuangan yang fleksibel dan akuntabel. Rekomendasi BPK diperlukan agar uang rakyat dapat dipergunakan dengan baik, transparan, dan dapat dipercaya. BPK ke depan harus lebih ketat mengawasi. Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat. Kita amankan setiap rupiah untuk rakyat. Pernyataan Prabowo ini terkesan idealis. Namun sejatinya pernyataan ini seolah merangkup semua harapan publik soal tata kelola keuangan negara. Apalagi saat ini berseliweran kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, baik yang dilakukan swasta maupun pemerintah. Kasus-kasus korupsi yang merugikan negara bahkan sudah mencapai tahap yang tidak pernah terbayangkan, terutama dari segi jumlah uang yang menguap. Kerugian negara dalam kasus tambang timah misalnya bisa mencapai 300 triliun. Belum lagi kasus korupsi lainnya yang seolah berlomba dari segi bancakan jumlah uang yang dikorup. Lebih repot lagi, penggunaan keuangan negara juga terlihat boros justru di aparatur pemerintah. Mendagri Tito Karnavian dengan geram mengatakan, saat ini banyak penggunaan anggaran negara di daerah-daerah yang tidak efisien. Dia mencontohkan, anggaran program hanya 5 miliar, namun biaya tambahan seperti studi banding, rapat, dan perjalanan dinas bisa mencapai 10 miliar. Biaya penguatannya, ujar Tito, justru lebih banyak ketimbang programnya, padahal program itulah yang dibutuhkan masyarakat. Setahun sebelumnya, Jokowi juga sempat kesal karena dari 10 miliar dana negara untuk melawan stunting, separuhnya lebih atau 6 miliar justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Ironis, dalam konteks inilah perkataan Prabowo bahwa setiap rupiah harus diamankan untuk rakyat menjadi relevan. Dua tantangan yang akan segera dihadapi Prabowo saat menjalankan pemerintahannya kelak adalah melawan korupsi dan pemborosan uang negara. Dua kondisi ini memang sudah seperti penyakit kronis yang selalu berulang. Prabowo Subianto selalu menggemakan tekad melawan korupsi. Selain itu, Prabowo juga bertekad untuk mencegah kebocoran keuangan negara. Bagi Prabowo Subianto, kedua hal ini tampaknya sudah tidak dapat ditolerir. Pemberantasan korupsi di satu sisi dan pencegahan kebocoran uang negara syarat mutlak sehatnya keuangan negara, sehingga mampu membiayai program-program yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Tekad Prabowo mengamankan setiap rupiah untuk rakyat adalah pesan yang sangat kuat dan juga mempunyai momentumnya saat ini, terutama saat rakyat sudah bosan dengan banyaknya berita tentang korupsi serta pemborosan keuangan negara yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Men of our time.